Di samping kandang ayam ini kita berkebun sedulur. Jadi pada video sebelumnya ini adalah 2 bedengan yang kita buat dengan pola huge culture. 3 bedengan pertama. Habis itu kemudian kita buat 2 bedengan lagi. Jadi ini 5 bedengan jadinya. Dan ini kita sudah mulai tanam yang namanya dengan buah, ya, buah melon. Lalu ada ini sampel, yaitu kacang tanah. Tetapi saat ini, sore ini, kita sebenarnya mau memperlihatkan cara kita membuat sistem irigasi tetes, tapi bukan dengan plastik yang biasa ada mungkin di pola-pola tanam, pola irigasi lain. Dari pengalaman saya dengan irigasi tetes yang plastik, itu pertama kalau tidak kencang diikat kiri kanan itu mudah dihempas oleh angin. Kedua, ketika dia atau plastik itu ditutupi oleh rerumputan, maka nanti pada akhirnya irigasi plastik itu akan tembus oleh tanaman-tanaman itu sehingga bocor. Yang ketiga, ketika ada angin maka dia lari dari jalurnya ketika titik ikatnya tidak kuat, dan kadang itu ketika plastik irigasi itu tertutupi oleh tanaman, maka lubang-lubang irigasinya, lubang tetes airnya itu akhirnya mampet. Dan kita sore ini mencoba membuat pola irigasi tetes dengan paralon. Paralon ini sebenarnya juga adalah bekas-bekas dari pengairan di pemancingan yang ada. Nah, ini gentong ini adalah tempat wadah untuk menampung air. Jadi ketika kita menyiram tanaman, kita nggak perlu lagi keluyuran atau keliling menyirami setiap titik tanam. Kita hanya menimba air dari kolam lalu memasukkan ke gentong ini, kemudian kita alirkan ke pipanisasi lah, ya, yang kita sudah lakukan ini. Nah, di sini ujungnya itu kita sudah tutup. Hanya saja memang ini belum kita tes dan ini juga belum bagus nutupnya. Nah, jadi kalau bisa ini semua instalasi ini datar dan akhirnya air bisa mengalir, ya, lalu dibagi. Nah, ini juga nanti akan kita putar lagi supaya airnya itu bisa nyembur, ya. Nah, jadi datar lalu kemudian itu air bisa mengalir dari sumbernya sana masuk instalasinya, lalu kemudian akhirnya 5 bedengan ini itu bisa terairi dengan hanya menimba dari satu sumber, satu titik. Hanya saja ini sekarang belum jadi. Nah, ini kita mau selesaikan sore ini, dan ini kebetulan memang agak mendung, jadi ini kita mau selesaikan. Nah, ini juga kita sudah tutup, ya, ujungnya supaya air pada akhirnya tersumbal di sini, sama dengan seperti di bedengan huge culture ini. Ini juga pipanya pipa dari kolam kita angkat, lalu kita juga instalasi dari sumber sana. Nah, ini kita sedang membuat pola irigasi tetes tapi dengan paralon. Nah, ini kita mau selesaikan sedulur proses pipanisasi ini sebelum kita tes. Jadi irigasi tetes dengan paralon ini sebenarnya hanya inisiatif memanfaatkan sisa-sisa paralon yang dari bekas kolam. Nah, tetapi karena kurang kita terpaksa beli lagi, ya, 1, 2, 3, 4, sekitar 4 paralon. Lumayan lah, tapi ini juga kita lagi mau bereksperimen, ya. Di samping budidaya ayam, kita mau agak lebih intensif menanam, berkebun. Ini kita mau selesaikan. Sebelumnya paralon itu kita sudah desain dulu,
sehingga jumlah paralonnya juga bisa kita pastikan berapa banyak. Lalu juga ketinggian dari setiap pemasangan itu kita juga coba atur. Jadi ada paralon yang memang harus dipotong lalu disambung sesuai dengan panjang dari bedengan. Lalu di setiap tekukan bedengan itu kita kasih pipa L untuk menyambung dari satu paralon ke satu paralon, sehingga diandaikan itu semua tertata menurut alur yang ada. Untuk membuat itu paralon itu bisa stabil, kita buat penadah atau tatakan dua di jalur ujung kiri maupun ujung kanan, sehingga pada akhirnya kita bisa pastikan juga rata dari setiap instalasinya. Selain itu juga memang kita ikat setiap paralon sehingga ketika ada lemparan angin atau tenaga angin dia aman. Sistem irigasi ini sebenarnya hanya satu, memanfaatkan sisa paralon yang ada. Kedua, itu mempermudah kerja kita sehingga nggak perlu keliling menyiram setiap titik tanaman. Cukup kita menimba air untuk menempatkan di satu tempat, untuk kemudian itu instalasi yang akan mengalirkan air ke setiap jalur dari bedengan. Jadi kita sudah selesai, sudah bereksperimen. Nah, kita tinggal ngetes air dari sana. Nah, ini relatif, coba dikeker, ya sudah rata, lalu menurun. Nah, ini menurun. Jadi ini mau kita ikat sono, kita ikat supaya paralonnya ketika ada tenaga angin, dia tidak keluar dari jalurnya. Jadi pas ada di titik tengah kayak median. Jadi ketika air itu dialiri dari satu sentra, maka dia akan akhirnya memancarkan atau mancur ke kiri kanan, sehingga diandaikan kita nggak perlu lagi keliling satu persatu atau jalan untuk menyirami setiap tanaman, setiap titik tanaman yang ada. Nah, ini sudah selesai sedulur. Jadi persiapannya memang lumayan lah, tapi finishing tadi itu kita udah selesaikan. Nah, kita tinggal ngetes, dan mudah-mudahan mohon doa supaya apapun yang kita tanam di tempat ini memberikan berkah, memberikan rezeki bagi kami, sehingga kami juga bisa mendapatkan rezeki dari lahan ini. Kucing-kucing yang semakin bertambah juga bisa mendapatkan makanan enak di tempat ini. Jadi saya selalu ditemani oleh kucing-kucing yang ikut membantu, ikut berkeliaran, untuk mungkin meskipun hanya berkeliaran lalu keliling, dia menjadi supervisor saya, ya. Tetapi ini menemani saya untuk kemudian itu berkebun. Kira-kira demikian sedulur. Monggo like, subscribe, dan share video ini. Dukung perkembangan channel ini karena kita akan membagikan kegiatan berkebun kita di lahan biasa, ya. Kita hanya mencari satu luasan saja untuk mengurangi tenaga. Kira-kira salam sehat, salam sejahtera, salam banyak rezeki setelah Lebaran.
Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dari kami yang berada di kebun. Salam sehat, salam sejahtera.